Pernah nggak lo ngerasa hidup lo ini tuh tetap berjalan, tapi arahnya nggak bener-bener jelas? Setiap hari lo bangun, lo kerja, lo kuliah, lo cari uang, ngerjain tanggung jawab, ketemu banyak orang, buka media sosial, dan lihat hidup orang lain yang kelihatannya udah pada punya arah. Tapi anehnya, di tengah semua aktivitas itu, masih ada satu pertanyaan yang belum selesai di kepala lo. Sebenarnya hidup gue ini mau dibawa ke arah mana ya? Kayak hidup lo ini tetap jalan, tapi lo sendiri belum bener-bener yakin apakah jalan yang lo ambil sekarang ini emang membawa lo ke masa depan yang lo mau. Dan ini bukan cuma soal bingung karir. Kadang ini juga soal bingung masa depan, bingung keuangan, bingung relasi, bingung keluarga, bahkan bingung sama diri sendiri. Di satu sisi, lo pasti pengen sukses, pengen hidup lo lebih baik, pengen punya masa depan yang jelas, dan pengen bisa banggain diri lo sendiri dan orang-orang terdekat lo. Tapi di sisi lain, lo juga capek. Capek karena rasanya hidup sekarang seperti terus dikejar standar yang makin cepat. Seolah-olah di usia muda ini, lo harus udah tahu semuanya. Harus cepat mapan, harus cepat punya pencapaian, harus cepat kelihatan berhasil, dan harus cepat punya arah hidup yang jelas. Padahal kan kenyataannya banyak dari kita masih belajar, masih mencari jati diri, masih jatuh bangun, dan masih berusaha memahami hidup ini pelan-pelan. Masalahnya, karena semua ini terasa harus cepat, kita jadi sering mengambil keputusan dengan nafas yang pendek. Yang penting sekarang aman, yang penting sekarang nyaman, yang penting sekarang gak malu, dan yang penting sekarang gak ketinggalan sama yang lain. Padahal beberapa keputusan yang lo ambil hari ini bisa jadi penentu arah besar dalam hidup lo ke depannya. Di video ini kita akan bahas cara berpikir jangka panjang di usia muda. Bukan supaya hidup lo jadi kaku, jadi serius atau penuh dengan tekanan, tapi supaya lo bisa jauh lebih sadar dalam mengambil keputusan, lebih tenang melihat masa depan lo sendiri, dan lebih minim penyesalan di kemudian hari. Jadi, tonton video ini sampai selesai karena mungkin yang lo butuhkan hari ini bukan jawaban instan tentang masa depan lo, tapi cara berpikir yang bisa bikin hidup lo jauh lebih terarah. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi, cara membangun masa depan dengan sadar. Kita hidup di zaman yang terasa semuanya serba cepat. Informasi cepat, tren cepat, validasi cepat, bahkan standar sukses yang juga terasa makin cepat. Hari ini kita buka media sosial, lalu dalam beberapa menit aja kita bisa melihat orang lain yang udah pada punya karir bagus, bisnisnya pada jalan, menikah, beli rumah, liburan, punya tabungan besar, atau kelihatan hidupnya udah pada jadi. Tanpa sadar, kita juga akhirnya ngerasa hidup kita juga harus secepat itu. Padahal, hidup nyata kan gak bekerja seperti timeline media sosial. Karir butuh proses, uang butuh pengelolaan, reputasi butuh konsistensi, relasi butuh kedewasaan, keluarga butuh tanggung jawab, dan masa depan butuh keputusan yang gak bisa diambil secara impulsif. Itulah kenapa penting ini untuk kita bahas. Karena banyak anak muda hari ini sebenarnya bukan malas, bukan juga nggak punya mimpi, dan bukan juga nggak mau untuk maju. Tapi seringkali kita bingung karena terlalu banyak tekanan, terlalu banyak perbandingan, dan terlalu sedikit waktu untuk benar-benar berpikir, apa keputusan gue hari ini masih sejalan dengan hidup yang gue mau nanti. Berpikir jangka panjang bukan berarti hidup ini harus kaku atau semua harus pasti dari sekarang. Justru ini tentang belajar punya arah dalam hidup, supaya dalam pekerjaan, keuangan, relasi, keluarga, dan pilihan hidup lo sehari-hari, kita nggak cuma bereaksi terhadap keadaan, tapi mulai mengambil keputusan dengan lebih sadar. Karena masa depan jarang yang rusak dalam satu hari. Seringkali masa depan dibentuk pelan-pelan oleh keputusan kecil yang kita ulang setiap harinya. Tujuan dari berpikir jangka panjang bukan supaya hidup lo jadi kaku, terlalu serius, atau nggak bisa menikmati hidup hari ini. Bukan itu. Justru tujuan utamanya adalah supaya lo bisa menjalani hidup lo dengan lebih sadar.
Karena banyak masalah dalam hidup ini bukan muncul karena kita nggak tahu apa yang benar, tapi karena kita terlalu sering mengambil keputusan tanpa mikir yang panjang. Manfaat pertama, hidup lo jadi lebih punya arah. Lo nggak gampang kebawa tren, nggak gampang panik lihat pencapaian orang lain, dan nggak gampang merasa tertinggal hanya karena hidup lo belum secepat mereka. Lo akhirnya mulai punya kompas hidup lo sendiri. Apa yang penting buat lo, apa yang perlu lo bangun, dan apa yang sebaiknya enggak lo kejar cuman karena orang lain mengejarnya. Manfaat kedua, lo bisa jadi lebih minim penyesalan. Karena banyak penyesalan itu sebenarnya berasal dari keputusan kecil yang terus diulang-ulang. Menunda belajar, menunda nabung, menunda jaga kesehatan, menunda keluar dari lingkungan yang gak sehat. Awalnya kan emang kecil, tapi kalau dibiarkan bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Manfaat ketiga, lu jadi lebih tenang dalam menghadapi proses. Lu gak gampang frustasi ketika hasil belum kelihatan hari ini, karena lu paham bahwa hal yang penting emang butuh waktu. Skill butuh waktu, karir butuh waktu, uang butuh waktu, dan reputasi juga butuh waktu. Dan manfaat yang keempat, keputusan lu jadi jauh lebih matang. Dalam pekerjaan, lu gak cuma pilih yang cepat menghasilkan, tapi juga yang bisa bikin lu bertumbuh. Dalam keuangan, lu juga gak cuma mikir bisa beli apa hari ini, tapi juga keamanan hidup lu dalam jangka panjang nanti. Dan dalam relasi, lu gak cuma cari yang nyaman sesaat, tapi hubungan yang sehat untuk jangka panjang. Jadi, value terbesar dari topik ini adalah membantu lu membangun hidup yang lebih terarah, lebih tenang, dan lebih sedikit penyesalan di kemudian hari. Salah satu inspirasi dari topik ini datang dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Walaupun buku ini kelihatannya emang ngebahas soal uang, menurut gua isinya jauh lebih luas dari sekedar finansial. Buku ini ngajarin satu hal penting. Banyak keputusan besar dalam hidup bukan cuma ditentukan oleh seberapa pintar kita, tapi oleh perilaku, emosi, kesabaran, dan kemampuan kita melihat konsekuensi jangka panjang. Morgan Housel banyak menekankan bahwa uang itu bukan cuma soal angka, rumus, atau strategi investasi. Uang itu juga soal psikologi, soal bagaimana kita menghadapi rasa takut, rasa ingin cepat kaya, rasa ingin terlihat sukses, dan tekanan untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Intinya, keputusan finansial seringkali lebih banyak digerakkan oleh perilaku manusia daripada logika murni. Dan ini sangat nyambung banget dengan usia muda kita. Karena di usia 20-an atau awal 30-an, kita sering banget tergoda untuk mengejar sesuatu yang cepat terlihat. Pengen cepat punya barang bagus, pengen cepat terlihat buat mapan, pengen cepat kelihatan berhasil. Padahal banyak hal penting dalam hidup justru nggak kelihatan di awal. Tabungan, skill, reputasi, karakter, kedewasaan, dan ketenangan batin. Disinilah konsep delay gratification menjadi relevan. Secara sederhana, delay gratification itu adalah kemampuan untuk menunda kesenangan yang bisa kita dapatkan sekarang demi mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Contohnya misalnya gini, lo punya uang dan lo bisa langsung pakai uang lo itu untuk belanja sesuatu yang lo mau. Tapi lo memilih untuk menahan diri lo karena uang itu mau lo tabung, lo mau investasikan, atau lo pakai untuk sesuatu yang lebih penting nanti. Konsep ini sering dikaitkan dengan Stanford Marshmallow Experience yang dipelopori oleh Walter Mischel. Dalam eksperimen itu, anak-anak diberi pilihan yang sederhana. Mereka bisa mendapatkan satu marshmallow sekarang atau menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan hadiah yang lebih banyak nanti. Tapi bagian pentingnya adalah kita jangan memahami konsep ini secara terlalu kaku. Pelajarannya bukan kalau lu bisa menahan diri hidup lo pasti sukses. Hidup kan gak sesederhana itu. Karena kemampuan seseorang untuk menunda kesenangan juga dipengaruhi oleh banyak hal lainnya. Lingkungan, keluarga, kondisi ekonomi, kebiasaan, dan pengalaman hidup. Jadi, poinnya bukan menyalahkan orang yang sulit menahan diri. Poinnya adalah berpikir jangka panjang itu bukan bawaan bakat semata, tapi skill yang bisa dilatih dengan lingkungan, sistem, dan kebiasaan yang tepat. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, prinsipnya kan sederhana. Jangan selalu menukar masa depan lo yang besar dengan kesenangan kecil hari ini. Karena masa depan yang kuat sering dibangun dari keputusan yang kelihatannya biasa.
menabung sedikit, belajar rutin, menjaga reputasi, memilih lingkungan yang sehat, dan berani menunda sesuatu yang itu belum perlu. Di titik ini, kesabaran bukan lagi sekedar sifat baik doang. Kesabaran adalah bentuk kecerdasan hidup. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari video ini. Kalau lo ingin mulai berpikir jangka panjang, lo nggak harus juga punya rencana hidup yang sempurna. Lo juga nggak harus punya semua jawaban tentang masa depan. Tapi lo perlu punya alat untuk bisa berpikir sederhana agar keputusan lo jauh lebih sadar dan nggak lagi impulsif. Framework yang bisa lo pakai adalah TIME, time. T, time horizon, I, impact, M, momentum, dan E, end goal. Framework ini bisa banyak lo pakai dalam berbagai aspek kehidupan, pekerjaan, uang, relasi, keluarga, kesehatan, sampai keputusan kecil lo sehari-hari. Intinya, sebelum lo mengambil keputusan, jangan cuma tanya, ini enak gak ya buat sekarang? Tapi tanya juga, ini akan membawa hidup gue kemana? Pertama, T, time horizon. Ini tentang seberapa jauh lo melihat konsekuensi keputusan lo. Orang yang berpikir pendek biasanya cuma bertanya, yang penting sekarang aman, nyaman, dan gak malu. Tapi orang yang berpikir jangka panjang mulai bertanya, kalau gua ambil keputusan ini, efeknya apa 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau 5 tahun lagi? Misalnya, lo beli barang karena FOMO mungkin terasa menyenangkan emang hari ini. Tapi kalau pola itu diulang terus, cash flow lo bisa rusak. Sebaliknya, belajar skill 30 menit aja sehari mungkin emang terasa kecil sekarang. Tapi dalam 1-2 tahun ke depan, bisa jadi pembeda besar dalam karir lo. Insight-nya, jangan nilai keputusan hanya dari rasanya sekarang, tapi lihat juga akibatnya nanti. Kedua, I, impact. Setiap keputusan itu punya dampak. Ada dampak langsung, ada dampak tersembunyi, dan ada dampak jangka panjang. Contohnya, begadang demi menyelesaikan pekerjaan. Dampak dekatnya mungkin emang kerjaan lo selesai. Tapi kalau ini jadi kebiasaan, tubuh lo jadi capek, fokus lo turun, emosi lo nggak stabil, dan produktivitas lo juga bisa ikut menurun. Dalam relasi juga sama. Diam terus dalam hubungan yang nggak sehat, mungkin emang bisa menghindari konflik hari ini. Tapi dalam jangka panjang, bisa membuat lo kehilangan batas diri lo. Jadi, sebelum lo mengambil keputusan, tanya, dampaknya apa buat energi gua, keuangan gua, reputasi gua, relasi gua, dan masa depan gue. Ketiga, M, momentum. Hidup kita ini lebih sering dibentuk oleh pengulangan daripada satu kejadian besar. Satu kali penunda mungkin emang gak berbahaya. Satu kali boros mungkin belum menghancurkan keuangan lo. Tapi kalau diulang terus, itu jadi pola. Sebaliknya, satu kebiasaan kecil yang baik juga bisa menciptakan efek berantai. Belajar rutin, menabung sedikit, olahraga ringan, menjaga komunikasi, semuanya emang kelihatan biasa di awal. Tapi kalau lo ulang terus selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Pertanyaannya, kalau keputusan gue ini gue ulang selama 3 tahun, hidup gue akan membaik atau memburuk? Keempat, E, end goal. Ini tentang tujuan akhir. Sebenarnya, lo mau hidup lo sendiri seperti apa? Lo nggak harus tahu semua detail masa depan lo kok, tapi minimal lo punya gambaran besarnya. Kalau end goals lo adalah hidup yang lebih stabil secara finansial, maka keputusan lo soal uang harus selaras dengan itu. Kalau end goal lo adalah karir yang kuat, maka lo perlu membangun skill dan reputasi lo. Kalau end goal lo adalah relasi yang sehat, maka lo perlu belajar komunikasi dan batas diri. End goal itu membantu lo membedakan mana yang penting dan mana yang cuman berisik. Jadi, setiap kali lo bingung mengambil keputusan, pakai ini, TIME. Lihat lebih jauh, pahami dampaknya, sadari efek berantainya, dan pastikan masih sejalan dengan hidup dan tujuan yang lo mau. Karena berpikir jangka panjang ini bukan tentang menebak masa depan dengan sempurna, tapi tentang mengambil keputusan hari ini dengan kesadaran bahwa masa depan sedang dibentuk pelan-pelan. Dalam berpikir jangka panjang, ada beberapa kesalahan umum yang sering banget kejadian, terutama di usia muda. Pertama, kita sering mengira bahwa berpikir jangka panjang berarti semuanya harus pasti. Padahal kan enggak. Lu nggak harus tahu kok seluruh detail masa depan lu dari sekarang. Yang penting lu punya arah.
Karena hidup ini kan masih bisa berubah, rencana masih bisa bergeser, tapi tanpa arah, lu nggak akan gampang ke bawah arus. 2, terlalu fokus pada hasil, bukan pada sistem. Banyak orang bilang mau sukses, mau kaya, mau sehat, mau punya karir yang bagus. Tapi rutinitas hariannya tidak mendukung semua itu. Mau punya uang, tapi nggak bisa ngatur cash flow. Mau karir naik, tapi nggak fokus bangun skill. Mau sehat, tapi tidur dan makan aja masih berantakan. Ketiga, mengorbankan masa depan demi validasi hari ini. Kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat mampu. Kita ngikut tren bukan karena relevan, tapi karena rasa takut tertinggal. Padahal, validasi dari orang lain bisa hilang secara cepat, tapi konsekuensi keputusan kita bisa tinggal lama. Keempat, terlalu sering menunda hal penting. Nanti aja belajarnya, nanti aja nabungnya, nanti aja olahraganya, nanti aja mulai seriusnya. Masalahnya, kalau nanti ini diulang terus, lama-lama itu jadi pola hidup lo. Jadi, hati-hati. Masa depan jarang yang rusak karena satu keputusan besar. Seringkali masa depan rusak karena keputusan kecil yang salah, tapi dibiarkan terlalu lama. Sekarang kita masuk ke bagian aplikatif. Karena berpikir jangka panjang nggak bisa cuma buat dipahami doang, tapi harus dilatih pelan-pelan dalam kehidupan sehari-hari. Latihan pertama, pakai metode 10 menit, 10 bulan, 10 tahun. Setiap kali lu mau mengambil keputusan, coba tanya, apa efeknya dalam 10 menit? Apa efeknya dalam 10 bulan? Dan apa efeknya dalam 10 tahun? Misalnya, lu mau beli sesuatu karena FOMO. Dalam 10 menit mungkin lo senang, tapi dalam 10 bulan cash flow lo bisa terganggu. Dan dalam 10 tahun, kalau pola impulsif itu terus diulang, keuangan lo bisa hancur. Latihan kedua, lakukan audit kebiasaan berulang. Lo tulis 3 kebiasaan lo yang paling sering lo lakukan setiap minggu. Lalu lo tanya, kalau kebiasaan ini gue lanjutkan selama 3 tahun, hidup gue akan membaik atau memburuk. Ini emang sederhana, tapi kuat. Karena masa depan sering dibentuk dari kebiasaan yang kita ulang tanpa sadar. Latihan ketiga, tulis surat untuk diri lo sendiri 5 tahun dari sekarang. Lo tulis, lo ingin jadi orang seperti apa, skill apa yang perlu lo bangun, kebiasaan apa yang harus lo hentikan, dan penyesalan apa yang ingin lo hindari. Intinya, jangan mulai perubahan besar yang bikin lo berat. Mulai dari satu keputusan kecil yang lo ambil sadar hari ini. Karena cara berpikir jangka panjang dibangun dari latihan kecil yang diulang terus-menerus. Kalau kita mau rangkum, berpikir jangka panjang bukan berarti lo harus punya semua jawaban tentang masa depan lo dari sekarang. Bukan berarti juga hidup lo harus kaku, terlalu serius, dan semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana. Karena hidup ini pasti emang bisa berubah, situasi bisa bergeser, prioritas bisa berkembang, tapi yang penting lu punya arah. Karena usia muda bukan cuma fase untuk mencoba banyak hal, tapi juga fase untuk membangun fondasi. Fondasi cara berpikir, fondasi kebiasaan, fondasi karakter, fondasi skill, fondasi finansial, dan fondasi relasi. Di video ini kita udah bahas framework time horizon, impact, momentum, dan end goal. Sebelum lo mengambil keputusan, coba lihat lebih jauh konsekuensinya. Pahami dampaknya, sadari efek berantainya, dan tanya apakah keputusan ini masih membawa lo ke hidup yang sebenarnya lo mau. Karena masa depan jarang berubah dari satu keputusan besar yang dramatis. Lebih sering masa depan lo dibentuk dari keputusan kecil yang lo ulang setiap harinya. Mungkin hari ini bentuknya sederhana, mulai menabung sedikit, belajar 30 menit, tidur lebih teratur, mengurangi perbandingan sosial, menjaga reputasi, memilih lingkungan yang lebih sehat, atau berani bilang tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan masa depan lo sendiri. Lo nggak harus langsung sempurna, lo cuma perlu mulai sadar. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, versi masa depan lo akan berterima kasih karena hari ini lo memilih untuk berhenti sebentar, berpikir lebih panjang, dan mengambil keputusan dengan lebih dewasa. Demikian catatan literasi kali ini, dan sampai ketemu lagi kita di catatan literasi berikutnya.